Informasi sebelum kami jeda, dari Komisi Informasi Pusat atau KIP yang mengabulkan seluruh gugatan Bonatua Silalahi yang meminta ijazah sarjana presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke KPU. Ketua Majelis KIP Handoko Agung Saputro menyatakan ijazah Jokowi termasuk informasi terbuka untuk publik. Karena itu KIP meminta pihak termohon, yakni KPU, untuk memberikan ijazah Jokowi pada pemohon. Pasca putusan ini, KPU memiliki waktu 14 hari untuk melayangkan banding ke PT UN. Bila tidak, KPU harus memberikan dokumen informasi yang digugat pada pemohon. Sementara pemohon Bonatua Silalahi meminta KPU tidak melayangkan banding atas putusan KIP. Bonatua mengingatkan KPU tidak menggunakan uang rakyat untuk melawan publik dengan ajuan gugatan banding. Memutuskan menerima permohonan untuk seluruhnya. Menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta pencalonan Presiden RI periode 2014 dan 2024 merupakan informasi yang terbuka. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi paragraf 62 kepada pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Demikian, majelis sudah membacakan putusan sekitar nomor 074 kepada para pihak apabila tidak puas dengan putusan Komisi Informasi memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan banding kepada PT UN atau Badan Peradilan terkait. Setelah 14 hari atau setelah berkekuatan tetap, maka nanti akan dimintakan eksekusi kepada Perma untuk masing-masing pihak untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan apa yang diputuskan. Dan ini kemenangan publik, artinya 9 item yang ditutup-tutup ini harus terbuka untuk publik. Dengan begitu, publik bisa tahu nanti membedakan, apalagi yang punya ijazah UGM, yang punya ijazah legalisir UGM, dia bisa langsung bandingin. Punya saya tanda tangannya kok sama, atau kok beda? Apakah dalam jangka 14 hari ini KPU akan melakukan banding ke Petun? Tapi saya ingatkan tolong KPU bahwa Anda jangan pakai duit rakyat melawan publik. Jangan pakai buat publik, melawan publik. Tolong DPR awasin, jangan kasih mereka anggaran untuk melawan publik. Terus terang, saya tidak akan mau melawan mereka di Petun. Biar publik akan menilai apakah mereka tidak punya empati memakai uang publik melawan publik. Saya kan publik. Pengadilan Negeri Surakarta menggelar sidang lanjutan gugatan citizen lawsuit keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pihak penggugat menghadirkan saksi. Pada sidang kali ini penggugat menghadirkan saksi yang bernama Rujito. Rujito menunjukkan ijazah milik kakaknya yang merupakan lulusan Fakultas Kehutanan tahun 1985 atau seangkatan dengan Jokowi. Menurut Rujito, ada perbedaan antara ijazah Jokowi dan ijazah milik kakaknya. Gugatan citizen lawsuit diajukan 2 alumnus UGM. Selain menggugat Jokowi, keduanya juga menggugat rektor dan wakil rektor UGM serta institusi Polri. Dan yang terakhir adalah ijazah yang dipunyai adalah tempat edukasi, pengadilan, tempat benteng terakhir keadilan. Dan kita membuktikan hari ini tempat menemukan kebenaran kalau itu ijazahnya 100% adalah palsu. Ya, jadi tidak ada. Terus yang ketiga ini yang sangat menarik. Kalau benar mereka itu mengatakan mendalihkan bahwa berkeberatan dengan gugatan kami, kenapa forum penting tentang pembuktian mereka tidak ambil? Polisi tergugat 4 yang notabene adalah menyita ijazah, kita saksikan sampai hari ini jangankan mengajukan bukti, bertanya pun tidak. Saksi yang pertama, apa yang disampaikan sebatas menjelaskan bahwa benar ijazah yang diajukan oleh pihak penggugat adalah ijazah kakaknya yang sudah meninggal. Jadi bukan ijazahnya Pak Jokowi. Jadi sekali lagi jangan sampai terjadi miss seolah-olah ijazah yang digunakan oleh Pak Jokowi adalah ijazah almarhum. Nah, kakaknya saksi Pak Rujito, tetapi ijazah tersebut oleh penggugat maksud dan tujuannya untuk pembanding. Nah, namun demikian setelah saya tanyakan tentang kapan ijazah itu dikeluarkan, terdapat tanggal dan bulan yang berbeda.
Saudara, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno yang bersaksi di persidangan meyakini foto yang ada di ijazah Jokowi yang selama ini beredar bukanlah foto Jokowi. Ugro menyoroti masalah materai di ijazah. Beda jauh, saya ketemu Pak Jokowi pernah berhadapan dekat gitu. Tapi begitu lihat foto kok beda seperti itu. Akhirnya saya lihat foto saya waktu SD, saya cari-cari sendiri nih. Oh ini mirip saya ini. SMP masih mirip nih, lebih mirip. SMA lebih mirip lagi ya. Udah gitu aja. Enggak mirip berapa sih? Enggak ada kemiripannya sama sekali. Mata saya loh, nggak tahu kalau mata saya salah. Terkait dengan pembanding yang disampaikan tadi dari ijazah pembanding dari saksi yang pegang itu, apakah beda atau memang dari dulu memang semacam itu keluarnya dengan adanya materai itu? Itu beda berapa bulan. Yang bulan mudanya materinya 500. Tapi yang diduga yang punya Pak Jokowi tadi materinya cuma 100. Lebih. Tanggalnya beda. Kita beralih ke sorotan lainnya. PSSI resmi memperkenalkan John Herdman sebagai pelatih timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert. Herdman menegaskan misi utamanya adalah membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030. Herdman menyebut sangat termotivasi untuk membawa sepak bola Indonesia lebih maju. Ia menyatakan bukan hanya melatih, dia juga ingin memahami secara menyeluruh soal budaya masyarakat dan seluruh potensi sepak bola Indonesia. Herdman bilang Indonesia sudah siap melangkah ke level selanjutnya karena Indonesia